Baik, selamat siang teman-teman semua. Jadi apa yang kita sudah lakukan saat pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan kasasi, setelah menjalani itu ternyata kita sebagai termohon dalam kasasi itu memenangkan perkara ini, ya. Nah, pada saat di pengadilan tingkat pertama, saya boleh katakan bahwa kita mengalami kekalahan. Namun sebagai kuasa hukum dari tergugat pada saat itu, kami sangat menyesali putusan dari Pengadilan Negeri Momere. Alasan kami dari kuasa hukum kami itu sederhana saja, bahwa kronologis peristiwa yang terjadi antara penggugat dan tergugat sebenarnya itu tidak masuk di dalam ranah perdata di Pengadilan Negeri Momere. Kenapa? Dari awal saya sudah katakan bahwa undang-undang pers, ya, undang-undang pers itu dia posisinya harus terlepas dari undang-undang lain. Kenapa? Karena dia punya kode etik tersendiri, ya. Mekanismenya apa? Kalau misalnya ada hak jawab, kemudian ada hak koreksi, itu tentunya orang semua sudah tahu, masyarakat umum sudah tahu. Nah, kalau misalnya ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang wartawan, tentunya ada proses mekanisme tersendiri, yaitu melapor kepada Dewan Pers dan selanjutnya. Kemudian ada tindakan itu. Seperti itu. Oleh karena itu hari ini kami selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa kami siap untuk melakukan gugat balik terhadap putusan kasasi yang sudah inkrah. Tentunya teman-teman akan bertanya, kenapa harus melakukan gugat balik, ya? Nah, sebagai kuasa hukum dari Pak Carolus Pandu sendiri, saya juga merasa tidak puas, ya. Kenapa tidak puas? Ya karena memang dasar pijat untuk menjadi sebuah bukti fakta persidangan itu tidak kuat untuk melakukan gugatan terhadap klien saya, gitu. Sehingga menurut saya bahwa saya merasa tidak puas. Yang pertama, soal ada tuntutan bahwa wartawan namanya Karl Pandu dan wartawan namanya Ambrosius Bolibrani itu harus membayar kerugian yang diderita oleh manajer Obermas, yaitu Pak Yanto, sebesar 18 miliar. Nah, menurut saya ini adalah sebuah hal yang naif, yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh seorang manajer Yanto sebagai manajer dalam Kopdit Obermas. Nah, itu. Nah, kemudian hal yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwa ada kerugian, ya, kerugian yang dideritakan oleh klien kami. Yang pertama soal sebagai seorang wartawan tentunya dia tidak bisa akan membuat berita seindah mungkin atau berapa kuat dia harus melakukan menjalankan tugasnya sebagai seorang wartawan, sementara dia tersandung dengan persoalan kasus ini di pengadilan. Nah, itu yang butuh kami lakukan, bahwa ada proses ganti ruginya di situ. Yang ketiga, bahwa terlepas dari sebagai seorang klien saya, dia adalah seorang wartawan, dan ini terjadi pencemaran nama baik seluruh wartawan yang ada di Kabupaten Sika. Kenapa? Karena profesi sebagai seorang wartawan, teman-teman wartawan ini
sudah tidak ada lagi ketika ranah ini sudah masuk ranah perdata, kemudian digugat secara perdata, ya. Nah, maksud saya begini, terlepas dari peristiwa wartawan dengan persoalan lain atau perusahaan atau apapun atau siapapun orangnya, itu beda kasusnya. Menurut saya beda. Itu bisa digugat secara pidana, digugat secara perdata. Tetapi kronologis klien kami ini itu peristiwanya beda. Kenapa beda? Pada saat pemberitaan itu kemudian ada konfirmasi balik dan diminta untuk melakukan hak jawabnya, tetapi itu tidak dilakukan, ya. Itu tidak dilakukan oleh, ya, saya mau ngomong bahwa ini penggugat dari awal tidak melakukan. Nah, setelah tidak melakukan, kemudian ada yang meminta untuk sebaiknya tidak boleh diberitakan. Nah, setelah tidak boleh diberitakan itu dilakukan, disampaikan, dan berita itu dicabut dan tidak ada lagi. Nah, dari situ kami dari kuasa hukum merasa bahwa ini kami dirugikan. Kenapa? Klien kami sebenarnya tidak punya ada masalah dengan Kopdit Ormas. Kenapa sehingga manajer Kopdit Ormas harus sampai gugat ke pengadilan? Nah, itu yang kami rasa bahwa ada kerugian-kerugian yang harus kamu tuntut. Nah, mungkin untuk sementara itu dulu. Pak Gosok, apakah pendaftaran gugatannya rencananya kapan dimaksud? Saya belum bisa memastikan karena saya harus berkoordinasi dengan klien saya, karena satunya ada di sini, Bang Karel ada di sini, kemudian teman satu wartawan ada di Denpasar, Bali, sehingga saya juga harus berkomunikasi dengan dia untuk memastikan. Begitu. Gugatan apa nih yang rencananya mau diajukan lagi? Nah, kalau gugatan ini lebih pada gugatan ganti rugi, ya, pada gugatan ganti rugi, karena yang pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa ada kerugian materi, ada kerugian moral, ya, yang harus kita immaterial, ya. Immaterial itu sebenarnya kita tidak bisa dapat dihitung dengan nilai rupiah, tetapi bagaimana perasaan seorang klien saya, ya, sebagai seorang wartawan yang sudah sampai sudah mau 1 tahun ini, dia merasa bahwa oh, saya ini kenapa begitu. Nah, ini penilaian masyarakat, ya, Om Karin ini sudah tidak dikenal lagi sebagai seorang wartawan. Jadi sudah menghasut orang untuk keluar dari Ormas, anggota-anggota sudah keluar. Nah, ini kan pernyataan-pernyataan yang dicantumkan di dalam gugatan manajer Kopdit Ormas, begitu. Sehingga memang kita merasa bahwa ini ada kerugian yang diderita, begitu. Apakah nilai kerugian yang akan dimasukkan di petitum nanti itu sama dengan yang diminta Ormas pada saat itu, atau mungkin ada kurang atau lebih? Ya, jadi teman, nanti itu kita melihat lagi, ya, kita mendalami, karena kita sebelum kita ajukan gugatan itu tentunya ada apa ya, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, kemudian kita memastikan berapa kerugian yang nanti kita cantumkan di dalam gugatan kita, ya. Kakak bisa buka sedikit foto.